Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara umum, pengertian demokrasi ialah suatu pemerintahan di mana setiap warga negaranya memiliki hak yang sepadan untuk memilih dan untuk menentukan keputusan. Nah, menurut C.V. Strong, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang mana mayoritas rakyat dewasa itu memilih perwakilan mereka sendiri dan wakil-wakil mereka itu bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada rakyat yang memilih. Nah, kalau menurut Kuntoro Purboronto, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana sistem itu mendorong masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dalam sistem pemerintahan negara. Tujuan demokrasi secara umum adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan menekankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Yang pertama, kebebasan berpendapat, di mana rakyatnya bebas memberi pendapat dan menyuarakan aspirasi mereka. Kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat. Ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintah, di mana rakyatnya akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan. Keempat, membatasi kekuasaan pemerintah. Sistem pemerintah demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut. Kelima, mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap ada masalah atau konflik akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama itu negara berdasarkan konstitusi. Nah, itu artinya negara itu diatur oleh konstitusi atau undang-undang dasar, dan konstitusi itu berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah supaya tidak sewenang-wenang dan melindungi hak rakyat. Yang kedua, jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dalam demokrasi, hak asasi manusia itu sangat dijunjung tinggi, dan hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Contohnya kayak hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan hak untuk beragama. Nah, yang ketiga itu ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Rakyat itu diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, ide, ataupun gagasan secara terbuka. Bahkan rakyat pun berhak untuk berkumpul atau membuat organisasi, asalkan sesuai aturan dan tidak melanggar hukum. Jenis-jenis demokrasi ada 6. Yang pertama adalah demokrasi parlemen, merupakan demokrasi yang memberikan kekuatan lebih kepada legislatif. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Yang kedua adalah demokrasi langsung, di mana rakyat memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, maupun majelis parlemen. Yang ketiga adalah demokrasi tidak langsung, ketika rakyat bisa memilih siapa yang mewakili suara mereka di parlemen. Yang keempat adalah demokrasi Pancasila, yang berlaku saat ini di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada sosial budaya bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Yang kelima adalah demokrasi presidensial, di mana rakyat memilih langsung presiden. Sistem pemerintahan ini, presiden menjadi pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Dan yang terakhir adalah demokrasi liberal, yang memadukan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai liberal yang menekankan kebebasan sipil dan hak-hak individu. Ciri-ciri negara demokrasi. Negara demokrasi harus memiliki yang pertama, adanya keperwakilan rakyat. Negara Indonesia ini merupakan negara demokrasi yang harus memiliki lembaga legislatif atau biasa disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR ini menaungi tugas sebagai mengurus negara, dan yang kedua sebagai kedaulatan negara, dan tiga kekuasaan negara untuk mewakilkan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh kepentingan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini merupakan berlandaskan aspirasi warga negara dan kepentingan warga negara, bukan kepentingan suatu kelompok atau individu. Yang ketiga, adanya ciri konstitusional. Seluruh keputusan negara atau aturan negara ini berdasarkan dengan undang-undang dan hukum. Yang keempat, adanya pemilihan umum. Pemilihan umum ini rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Yang kelima, adanya kepartaian. Partai ini untuk sebagai aspirasi warga atau rakyat Indonesia.
Terdapat beberapa tantangan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, korupsi. Korupsi dapat melemahkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan membuat demokrasi kehilangan maknanya, karena keputusan yang diambil bukan lagi demi kepentingan rakyat, melainkan demi kepentingan pribadi. Kedua, politik uang. Praktik politik uang membuat pemimpin yang terpilih bukan berdasarkan kemampuan atau integritasnya, melainkan karena memiliki modal yang besar. Tiga, sikap apatis masyarakat. Sikap apatis masyarakat membuat partisipasi dalam demokrasi menurun. Padahal demokrasi hanya akan berjalan dengan baik apabila rakyat berpartisipasi secara aktif. Yang keempat, kurangnya penegakan hukum. Ketidakadilan dalam penegakan hukum membuat rakyat merasa tidak memperoleh peradilan perlindungan yang layak, sehingga kepercayaan terhadap demokrasi pun ikut menurun. Penerapan demokrasi di Indonesia terbagi dalam 4 periode. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1966. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Dan yang keempat adalah pelaksanaan demokrasi masa reformasi dari 1998 sampai sekarang.